dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Safitri Yenti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109113918. Pada hari ini, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SD Negeri 064/11 Kota Tua Tanah Kampung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya baca, kita baca doa dimulai. Anandia Kaisa hadir. Akela Kalkalamira hadir. Azra Alhaq hadir. M Azizi Al-Rahman hadir. Muhammad Dipo Al-Hawas hadir. Muhammad Dafa Al-Hawas hadir.
contoh perilaku saling menghargai dan menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Nah, apakah kalian punya teman yang beda agama? Ada. Kalau beda bahasa? Ada. Walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, kita harus saling menghargai. Ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesianya. Nah, walaupun berbeda-beda bahasa, tetap kita saling menghargai. Nah, kita lihat pada video pembelajarannya. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain, serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Allah berfirman, "Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Di negara kita banyak sekali keragaman, di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagai anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dengan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun, dan damai akan tercipta. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai pendapat orang lain. Sahabat soleh, jika ada perbedaan, harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Jika ada permasalahan, Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda, kita tetap saling menghargai. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Apa yang tampak dari perbedaan gambar yang ada di depan? Perbedaan agama. Di sini ada agama
tidak pilih kasih, dan punya rasa sayang yang tidak terbatas. Allah menciptakan manusia dengan bermacam-macam, mulai dari jenis kelamin, bentuk tubuh, ada warna kulit yang berbeda, untuk saling mengenal, tolong-menolong, dan menghargai. Nah, Allah juga berfirman. Sekarang Ibu minta kepada Dipo untuk membacakan arti ayat di depan. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbagai dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, dari arti ayat tersebut menjelaskan Allah menciptakan manusia, ada perempuan dan ada laki-laki. Ada berbagai macam bangsa, ada berbagai macam suku, tapi kita tetap saling menghargai. Nah, oke. Dari pelajaran yang kita pelajari, apa yang kalian dapat? Saling menghargai. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah, tapi kita tetap saling menghargai. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ibu pembagian kelompok. Di sini Ibu bagikan ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu kasih tugas, nanti kalian yang mengerjakan atau menjawabnya. Oke?
Oke, bagaimana? Sudah? Siap? Sekarang kita coba untuk mempresentasikan setiap kelompoknya masing-masing. Siap? Siap? Siap. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan Azizi dan Dapat maju ke depan. Diskusi untuk memilih ketua kelompok pelajar. Mayoritas anggota kelompok memilih Ahmad. Namun kamu dan dua temanmu mendapatkan bahwa Titi lebih cocok. Akhirnya Ahmad terpilih. Tiba-tiba temanmu Lian menjadi marah dan mengatakan, "Putusan ini salah. Pokoknya aku tidak mau ikut kelompok ini lagi." Apa pendapatmu tentang sikap teman-teman Andi? Sikap apa yang ditunjukkan oleh Lian? Apakah sikap tersebut mencerminkan ajaran Islam tentang tasamuh? Tidak menerima keputusan bersama, mudah marah, dan tidak menghargai pendapat orang lain. Sikap tersebut tidak mencerminkan ajaran Islam tentang tasamuh, toleransi. Bagaimana seharusnya sekarang teman-temanmu yang belum seperti istirahat? Menerima hasil keputusan bersama. Kita menghormati Ahmad sebagai ketua kelompok. Kita memberikan dukungan agar kelompok tetap kompak. Apa manfaatnya jika kamu tetap menerima hasil keputusan yang berbeda dengan pendapatmu? Kelompok jadi kompak dan tidak pecah. Latih kedewasaan, sabar, dan mampu mengendalikan emosi. Muncul sikap adil dan menghargai teman. Apa yang bisa kamu katakan kepada Lian untuk menenangkan dan mengajaknya menerima hasil keputusan? Lian, aku paham kamu kecewa, tapi kita sudah musyawarah dan hasilnya kita hormatinya. Demikian hasil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, dari 5. Berbisik dan berkata, menertawakan logat bicara jorok. coba keluarkan suaranya lebih keras. Bahkan Bima menolak saat Jono menawarkan sedikit bekalnya sambil berkata, "Ih, makananku bukan yang aneh-aneh begitu." 1. Apakah tindakan Bima menertawakan logat dan mengejek makanan Jono termasuk perilaku yang bertasamu? Jelaskan alasanmu. 1. Tidak karena menertawakan logat dan mengejek makanan Jono termasuk menghina Suara. Belum keluarkan suara. Tidak karena menertawakan logat dan mengejek makanan Jono termasuk menghina merendahkan orang lain. Apa pesan utama dari surat Al-Hujurat 13 yang dilanggar oleh Bima? Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Surat Al-Kahf bukan saling menghina. Keluarkan suaranya. Sebagai seorang muslim yang berhak mulia, apa yang harus kamu lakukan saat melihat kejadian tersebut? Mencegah, menegur dengan sopan, membela dan menguatkan Jono, mengajak berteman dan menghargai. Lanjut. Suara.
kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari presentasi kelompok kami. Jadi kasus berjalan kasus berikut. Kamu dan teman-teman sedang asik bermain bola. Permainan sedang selesai. Tiba-tiba terdengar suara azan zuhur. Berkumandang salah satu temanmu, Fikri langsung berhenti bermain dan berkata, "Ayo kita salat dulu. Sebentar lagi iqomah." Namun temanmu yang lain, Doni menjawab, tangguh, salatnya nanti saja, kita selesaikan dulu satu gol ini. Bagaimana sikap Fikri dalam kasus ini? Apakah sikapnya sudah mencerminkan seorang anak yang saleh? Sikap Fikri baik karena langsung mengingatkan untuk sholat tepat waktu, sebentar lagi iqomah. Itu mencerminkan anak saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas dan paham semuanya tentang pelajaran yang kita pelajari, saling menghargai walaupun berbeda-beda. Kita juga harus saling menyayangi. Nah, lihat, sebagai umat muslim, tentu kita harus bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Pertama, memiliki sikap toleransi. Apa itu memiliki sikap toleransi? Menghargai dan menerima perbedaan. Kemudian mempertahankan budaya Indonesia, tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Gimana tolong menolong? Di saat teman kita terjatuh, tentunya kita harus menolong. Kemudian bergotong royong. Apa itu gotong royong? Saat orang bergotong royong, apakah pantas orang sedang bekerja sama kita duduk di pinggir? Jadi kita juga harus ikut serta dalam bergotong royong dan terakhir sopan santun. Apa itu sopan santun? Kita harus sopan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Kalau di sekolah, kita harus sopan santun terhadap bapak, ibu, guru. Kalau di rumah, Orang tua. terhadap orang tua. Nah, dari penjelasan ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Oke, kita coba. Ibu akan memberikan tugas tambahan terhadap kalian. Ibu akan memberikan tugas tambahan terhadap kalian. Silakan dikerjakan.
Oke, sebelum kalian kerjakan, kita breaking terlebih dahulu. Oke. Tepuk semangat. Oke. Tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau ibu yang bertanya? Oke, sekarang ibu coba bertanya kepada Fiza. Coba Fiza berikan contoh saling menghargai. Tidak? Coba Azra, contoh dari tolong menolong. Contoh dari tolong menolong apa? Saling tolong menolong. Apa? Apa? Oke, di saat teman kita terjatuh, maka kita akan menolongnya. Kemudian coba dapat. Bagaimanakah contoh dari sopan santun? Oke, kita harus menghormati orang tua. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Oke, kita lihat kesimpulan dari pelajaran kita.
pelajaran dari saling menghargai. Sebagai anak muslimah yang baik, tentu bisa menerima dan memahami perbedaan. Nah, sikap ini dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti memiliki sikap toleransi tadi sudah Ibu jelaskan. Inilah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita pulang, Ibu minta kepada ketua kelas untuk membacakan doa pulang. Mintalah kita baca doa dimulai. Pelan-pelan.